Pernahkah Anda berpikir apa yang memisahkan kehidupan yang hanya ada di bumi atau kehidupan yang juga ada di luar sana? Jika kehidupan hanya ada di bumi, maka kehancuran bumi adalah kehancuran seluruh kehidupan. Tak ada saksi, tak ada kelanjutan, semua berakhir di satu titik kecil di alam semesta. Namun, jika kehidupan juga ada di luar sana, maka manusia bukan pusat segalanya. Kita hanyalah satu dari sekian banyak ciptaan, dan kesombongan manusia menjadi tragedi terbesar. Mari kita mulai dengan angka yang sebenarnya. Jujur saja, otak manusia tidak sanggup membayangkannya. Ilmuwan memperkirakan ada sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta yang teramati. 2 triliun, itu angka dengan 0 sebanyak 12 di belakangnya. Sekarang, mari kita persempit ke rumah kita sendiri, galaksi Bima Sakti. Di satu galaksi ini saja, ada sekitar 100 miliar bintang. Kalau kita pakai logika matematika bumi yang paling sederhana saja, katakanlah dari sekian banyak bintang itu, hanya ada 1% saja yang punya planet mirip bumi. Maka seharusnya ada jutaan peradaban di luar sana yang mungkin sedang menatap langit yang sama dengan kita sekarang. Secara hitungan kertas, alam semesta ini seharusnya ramai, harusnya penuh dengan sinyal, lalu lintas, atau setidaknya jejak kehidupan. Tapi faktanya, saat kita arahkan teleskop tercanggih kita ke langit, yang kita temukan hanyalah kesunyian yang mengerikan. Inilah yang bikin para jenius di dunia sains pusing 7 keliling. Mereka menyebutnya paradoks Fermi. Enrico Fermi, fisikawan pemenang Nobel, pernah nyeletuk singkat tapi menohok, "Where is everybody?" Kalau memang secara statistik mereka ada, lalu mereka semua di mana? Kenapa sepi banget? Apa mungkin teknologi kita yang belum sampai? Ataukah ada variabel besar dalam matematika Tuhan yang selama ini kita abaikan karena kita terlalu sibuk merasa bahwa kitalah satu-satunya aktor utama di panggung semesta ini? Jawaban dari kesunyian ini bukan cuma ada di laboratorium NASA, tapi ada di baris-baris ayat yang mungkin selama ini cuma kita baca tanpa kita rasapi maknanya. Masalah terbesar kita sebagai manusia adalah kita sering merasa terlalu penting. Kita merasa bumi adalah pusat segalanya, panggung utama, tempat di mana seluruh skenario Tuhan dimainkan. Tapi coba, sekali-sekali kita singkirkan ego itu sebentar dan lihat data sains yang ada di atas meja. Sains bilang kita ini cuma setitik debu, bukan, bahkan lebih kecil dari itu. Di tengah samudera kosmos yang luasnya mencapai 93 miliar tahun cahaya. Kalian tahu berapa jauh itu? Cahaya saja yang kecepatannya 300.000 km per detik butuh waktu 93 miliar tahun cuma untuk menyeberang dari ujung ke ujung. Di luar sana, melalui teleskop Kepler dan James Webb, ilmuwan sudah menemukan ribuan eksoplanet. Ada planet yang ukurannya mirip bumi, ada yang jaraknya pas dengan bintangnya supaya air nggak membeku, ada yang atmosfernya punya oksigen. Logika sains kita berteriak kencang, mustahil cuma kita. Secara statistik, tidak masuk akal kalau kehidupan cuma terjadi di titik kecil bernama bumi ini. Tapi anehnya, sampai detik ini kita belum ketemu siapa-siapa. Kita sudah kirim sinyal radio ke ruang angkasa sejak puluhan tahun lalu. Tapi yang balik ke kita cuma suara statis, kosong. Kenapa? Apa mungkin kalkulator sains yang kita pakai selama ini belum sampai tingkat kecanggihan yang dibutuhkan? Apa mungkin kita selama ini mencari kehidupan dengan definisi yang salah? Kita sibuk mencari makhluk yang butuh air, butuh oksigen, butuh teknologi radio seperti kita. Padahal bisa jadi mereka ada di dimensi yang berbeda atau frekuensi yang matematika bumi kita belum mampu membacanya. Kita ini seperti semut yang tinggal di tengah hutan beton Jakarta. Si semut mungkin merasa dunianya cuma sebatas retakan semen di trotoar. Dia nggak tahu kalau di atasnya ada gedung pencakar langit, ada pesawat yang melintas, ada internet yang menghubungkan jutaan orang. Si semut bukannya sendirian, dia cuma nggak punya instrumen untuk memahami kehidupan di sekitarnya yang jauh lebih kompleks.
Lalu, kalau sains mulai menemui jalan buntu, kemana kita harus bertanya? Mungkin sekarang saatnya kita berhenti melihat ke teleskop sebentar dan mulai menunduk untuk membuka lembaran kitab suci. Karena ternyata ada variabel X yang selama ini sengaja disimpan, tapi kodenya sudah diberikan ribuan tahun yang lalu, sesuatu yang disebut sebagai penduduk langit. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah. Allah menyebutkan salah satu tanda kebesarannya adalah penciptaan langit, bumi, dan sesuatu yang disebut sebagai dabbah. Dalam bahasa Arab, kata dabbah itu spesifik banget. Dabbah bukan sekedar makhluk hidup. Dabbah berasal dari kata dabba, yang artinya melata, merayap, atau berjalan di atas tanah. Secara biologis ini merujuk pada makhluk yang punya fisik, punya tubuh, dan butuh tempat berpijak. Bukan malaikat yang terbuat dari cahaya, bukan juga jin yang terbuat dari api. Di ayat itu Allah berfirman bahwa dabbah, makhluk melata fisik ini, Allah tebarkan di keduanya, di bumi dan di langit. Di langit, alias di luar angkasa sana, apakah ada makhluk melata? Kalau kita pakai kacamata matematika bumi, ini nggak masuk akal. Langit itu hampa udara. Langit itu radiasi. Mana mungkin ada yang melata di sana? Tapi inilah logika langit yang sering kita abaikan karena kita terlalu sombong dengan keterbatasan indera kita. Ini adalah sebuah pernyataan keberadaan atau statement of existence bahwa di luar atmosfer biru yang kita lihat tiap pagi ini, ada saudara-saudara kita yang mungkin punya bentuk fisik, mungkin punya ekosistem sendiri, dan mereka sedang menjalankan tasbih mereka dengan cara mereka sendiri. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, jangan merasa sendirian, jangan merasa bumi ini adalah satu-satunya panggungku. Aku punya makhluk-makhluk lain yang bertebaran di luar sana, yang luasnya jauh melampaui imajinasi matematika kalian. Lalu kalau mereka memang ada, kenapa kita belum bertemu? Kenapa pintu rumah kita belum diketuk? Ternyata di ayat yang sama, ada satu kunci lagi di bagian akhirnya. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Dan Dia Maha Kuasa untuk mengumpulkan mereka semua apabila Dia menghendaki. Artinya apa? Bertemu atau tidaknya kita dengan mereka itu bukan soal kecanggihan roket SpaceX atau teleskop James Webb. Itu soal izin dari pemilik rumah alam semesta ini. Kita baru akan dipertemukan kalau variabel kehendaknya sudah terpenuhi. Sampai di sini, kalau benar alam semesta ini seramai itu, lalu di mana posisi kita di mata Allah? Apakah kita ini spesial? Atau kita hanyalah salah satu dari sekian banyak umatnya yang sedang diuji di titik debu yang berbeda? Kalau kalian pikir konsep multiverse atau dunia paralel itu murni ide sutradara film Marvel, kalian mungkin akan kaget mendengar fakta ini. Jauh sebelum Hollywood ada, jauh sebelum teleskop pertama kali diciptakan, ada seorang sahabat Nabi yang kecerdasannya diakui langsung oleh Rasulullah SAW. Namanya Ibnu Abbas. Beliau dijuluki Samudra Ilmu karena kedalaman tafsirnya. Suatu hari, beliau pernah mengeluarkan sebuah pernyataan yang kalau kita dengar hari ini, terdengar seperti sebuah naskah fiksi ilmiah tingkat tinggi. Beliau mengomentari ayat ada 7 bumi, dan di setiap bumi ada nabi seperti nabi kalian, ada Adam seperti Adam kalian, ada Nuh seperti Nuh kalian, ada Ibrahim seperti Ibrahim kalian,
dan ada Isa seperti Isa kalian. Bayangkan, ucapan ini keluar ribuan tahun lalu, di zaman ketika orang masih berpikir bumi itu datar atau pusat alam semesta. Ibnu Abbas sudah bicara tentang kemungkinan adanya kehidupan paralel, adanya tempat-tempat lain yang juga mendapatkan bimbingan wahyu, tempat-tempat lain yang juga punya peradaban, bahkan mungkin punya nabi-nabi mereka sendiri. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa Islam sejak awal tidak pernah membatasi kehidupan hanya di titik biru bernama bumi ini. Alam semesta ini bukan sekedar ruang kosong tanpa makna. Ini adalah kerajaan Allah yang sangat besar, sangat kolosal, dan sangat terorganisir. Logika kita mungkin menolak, masa iya ada nabi di planet lain? Tapi ingat, siapa kita yang berani membatasi kemahakuasaan Allah? Kalau Allah mampu menghidupkan kita, apa susahnya baginya untuk menghidupkan umat lain di jutaan planet berbeda? Kita selama ini mungkin terlalu sombong dengan merasa sebagai satu-satunya makhluk yang paling diperhatikan di alam semesta. Tapi lewat lisan Ibnu Abbas, kita diingatkan bahwa kita mungkin hanyalah salah satu warga di sebuah kerajaan yang luasnya tak bertepi. Kita mungkin hanya salah satu kelompok dari sekian banyak kelompok makhluk lain yang juga sedang bersujud kepada zat yang sama. Jadi, kalau nanti suatu saat sains benar-benar menemukan jejak kehidupan di luar sana, jangan merasa iman kita goyah. Justru disitulah kita akan tersenyum dan berkata, Islam sudah memberitahu kami lewat Ibnu Abbas ribuan tahun yang lalu. Ternyata, rahasia langit itu selama ini tersimpan rapat, bukan karena Allah, tapi karena mungkin otak kita saja yang belum siap menerima kenyataan bahwa kita hanyalah setitik debu di antara miliaran kehidupan yang Allah ciptakan. Setelah semua data sains dan rahasia langit yang kita bedah tadi, apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini? Jawabannya mungkin besar, tidak. Kita tidak sendirian. Tapi poin utama dari video ini bukan agar kita jadi takut dengan invasi alien atau sibuk berteori tentang konspirasi UFO. Tujuan dari semua matematika langit ini adalah agar kita sadar dan benar-benar sadar betapa tidak berartinya kesombongan kita di hadapan Sang Pencipta. Kita ini siapa? Kita sering stres karena cicilan. Kita menangis karena urusan cinta. Kita merasa dunia kiamat karena masalah pekerjaan. Padahal kita hanyalah makhluk kecil yang menempel di sebuah batu yang sedang melayang di tengah kekosongan kosmos yang tak berujung. Kalau di luar sana memang ada kehidupan lain, ada peradaban lain, atau ada dabah lain yang sedang bersujud, itu cuma membuktikan satu hal, Allah Maha Kreatif tanpa batas. Kekuasaannya tidak bisa dikurung oleh imajinasi manusia yang kerdil. Dia adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Bukan cuma Tuhan bagi bumi, tapi Tuhan bagi triliunan galaksi yang bahkan belum sempat kita beri nama. Saya menyampaikan ini bukan untuk membuat kalian merasa tidak berarti. Justru sebaliknya, saya ingin kita merasa beruntung. Meskipun kita ini kecil, meskipun kita ini cuma setitik debu, Allah yang menciptakan triliunan galaksi itu tetap mau mendengar doa-doa kecil kita di malam hari. Bukankah itu sebuah kemewahan yang luar biasa? Pergilah keluar rumah, cari tempat yang gelap, tengadahkan kepala kalian ke langit, dan tetaplah bintang-bintang itu. Bayangkan luasnya, bayangkan kedalamannya, dan bayangkan rahasia apa saja yang Allah simpan di balik kegelapan itu. Lalu, ucapkan satu kalimat saja dari lubuk hati kalian yang paling dalam. Subhanallah, Maha Suci Allah. Rasakan betapa kecilnya masalah hidup kita, betapa ringannya beban pundak kita, dibandingkan dengan besarnya kekuasaan zat yang menjaga seluruh alam semesta ini agar tidak runtuh. Kalau Allah sanggup mengurus triliunan bintang agar tidak bertabrakan, apakah kalian pikir Allah tidak sanggup mengurus satu masalah kecil dalam hidup kalian?
Mari kita berhenti menuhankan masalah kita dan mulailah mengagungkan Allah kita. Semoga obrolan kita kali ini bikin hati lebih luas, seiring dengan luasnya langit yang kita tatap.